Bang, sebenarnya ketua kita Jokowi gitu. Kenapa ngomong begitu? Saya bilang, ini kan tergantung beliau nih menentukan baik KIP maupun langkah Golkar ke depannya. KIP itu KIB maksudnya? Iya, KIB ke depan. Kalau aku lihat ini langkah dia, maunya dia nggak ada kaitannya dengan Jokowi, gitu loh. Kingmakernya Yusuf Kalla di sini justru. Iya, ini Yusuf Kalla. Artinya bagaimanapun pengaruh Yusuf Kalla ini cukup besar. Ya. Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi dan hari ini seperti halnya hari-hari sebelumnya yaitu tausiah kita. Iya, tausiah kebangsaan. Iya, bersama dengan suasana kerakyatan. Dan memberikan itu Bang kontribusi kepada pecinta Bung Karno dan gagasan Bung Karno. Bahwa Bung Karno itu memiliki wawasan geopolitik. Ya, yang tidak hanya memikirkan Indonesia saja, tapi juga Asia Tenggara, Asia Pasifik, dan negara-negara dunia ketiga. Nah, bahwa kita nih dilintasi oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Bahwa ini adalah tidak banyak yang menyadari bahwa kita sudah kedatangan Sekjen. Kedatangan seperti biasa Al-Mukarram Opung Panda. Yang kayaknya Opung nih pengen jadi, kalau dulu Pak Jokowi selalu pakai baju kotak-kotak, terus kemudian berubah jadi baju putih terus, ya kan? Opung nih kayak udah punya dress code signature nih sekarang nih. Ya. Pakai putih terus ini gimana, Pung? Apa cerita? Sudah mau pengumuman kah atau makin suram kah? Ya, supaya lebih lebih familiar, lebih netral, lebih soft. Itu aja. Softnya di appearance ya, Pung ya. Iya. Di kerongkongan nggak soft tapi Opung ini kan. Ini Opung ini ternyata dia ketua asosiasi walet. Hah? Ketua asosiasi walet, Pung. Iya. Ah, gimana cerita, Pung? Itu berapa? Itu organisasi apa, Pung? Jadi para pengusaha burung walet itu ratusan dan cukup besar, baik yang ada di Kalimantan terutama Samarinda, di Jawa Timur, di Madiun, kemudian di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan kemudian juga di berbagai daerah di Indonesia ini, dan mereka terutama juga Riau. Nah, 2 tahun yang lalu kita buat asosiasi. Jadi di samping yang punya pabrik, mereka juga yang punya rumah burung walet. Rumah burung walet itu kemudian ada yang namanya pengepul yang beli dari rumah-rumah walet. Kemudian disampaikan ke pabrik lain yang memproses gitu loh. Nah, kemudian kita punya produk itu yang paling banyak itu ke China. Tapi dalam statistik yang ada Hong Kong karena Hong Kong itu sampai 100-200 ton karena lebih mudah masuk di Hong Kong daripada di China. Nah, beberapa asosiasi itu kita bikin, saya diangkat jadi ketua asosiasi itu. Tetapi ada asosiasi lain lagi yang dipimpin oleh ada Daniel Tong, Hardianto, udah ada pimpin Dr. Budi, besar-besar semua, perusahaan-perusahaan besar. Ada 4 asosiasi di luar kami. Bergabunglah di bulan November yang lalu, yang 5 ini, dan kebetulan mereka mengangkat aku juga jadi ketua dari yang 5 asosiasi. Oh gitu. Opung tadi mewakili satu asosiasi, kemudian fusi, kayak merger ya. Jadi akhirnya namanya resminya apa, Pung? Forum Komunikasi Pengusaha Burung Walet, dan kemudian diresmikanlah itu tanggal 5 Maret yang dihadiri oleh Menteri Perdagangan
Zulkifli Hasan, dihadiri oleh Ketua Karantina Bambang. Pada saat yang sama seharusnya Menteri Pertanian hadir, tapi dia di Jember karena panen. Kemudian di situ, dan kebetulan ada 100 pengusaha China yang datang pada pertemuan itu. Ada juga dari Malaysia, ada dari Thailand, ada dari Vietnam. Pertemuan yang cukup meriah lah di Hotel Grand Mercure. Disitulah aku juga ditabalkan jadi ketua dari 5 asosiasi ini. Pada waktu itu gitu loh. Nah, pembeli-pembeli yang datang dari China kemarin hari Minggu kami bawa ke Samarinda. Jadi kemarin kami di Samarinda ada rumah-rumah sarang burung walet itu, gedung yang 5-6 tingkat. Kemudian dindingnya lubang-lubang. Yeah. Kemudian sederhana sekali pengelolaannya. Dibikin dulu tape recorder, musik suara burung. Datanglah ini walet. Datang walet, beranak pinak lah di situ. Beranak pinak datang. Dan mereka itu makan serangga. Di sekitar itu banyak serangga. Jadi adalah sekitar 3.000-4.000 ekor itu di situ. Dan hasilnya dalam 3 bulan itu 20 kilo. Kalau diduitkan itu 10 juta sekilo. Gitu loh. Jadi 200 juta lah untuk 3 bulan penghasilan itu. Apanya sih Bung yang dijual tuh dari diproduksi dan untuk apa? Jadi itunya ludah burung walet itu, dan manfaatnya bukan main. Manfaatnya ada untuk untuk menambah tenaga, ada menambah untuk energi, ada untuk kecantikan, ada untuk terutama masalah kesehatan. Dan satu legenda di Cina sendiri nggak ada walet, tetapi menjadi populer di sana karena ada dulu mitos raja-raja Cina ini makanan favoritnya. Jadi menjadi legenda lah itu, sehingga orang China pembeli utama di dunia ini walet gitu loh. Itu. Mantap. Apakah semua daerah itu bisa diwaleti, Bung? Kayak misalnya di Jakarta nih, di kompleks saya ini ada rumah nih, saya tingkatin aja 3 lagi. Nanti akan datang nggak walet itu? Atau ada daerah-daerra khusus, spesifikasi khusus? Ada, seperti Samarinda sendiri, di kota Samarinda itu ada 5. Akhirnya keluar kota. Kenapa? Karena polusi. Kemudian nggak ada lagi serangga makanannya, gitu loh. Nggak ada ininya. Nggak bisa seperti di Jakarta ini, nggak bisa gitu loh. Karena nggak ada lagi dia punya yang makanannya. Di Bintaro rumah opung tuh nggak bisa tuh? Nggak bisa juga. Dan juga musuhnya ini kan burung hantu, musuhnya tikus, musuhnya ini gitu loh. Tapi prospeknya terus terang aja untuk rakyat sendiri, kita juga mau sebenarnya, aku juga udah ngomong pernah sama Teten, supaya juga diapakan oleh UMKM yang punya burung-burung rumah burung itu. Itulah ceritanya. Mantap. Jadi Opung jadi ketua ini dititip Pak Teten gitu. Bukan. Teten itu sudah jauh. Iya, bercanda dalam rangka UMKM. Itu pun masih belum diwujudkan. Iya, baru aspirasi tadi kan. Tapi mantap juga ketika satu organisasi belah jadi 5, belah jadi 3 ya kan. Iya, ini 5 organisasi jadi 1, Opung pula ketuanya kan. Iya kan, ini seperti kerajaan-kerajaan kecil yang menyerahkan kedaulatan kepada Bung Karno ketika awal masa kemerdekaan dulu. Iya. Dalam suasana kerakyatan. Bisa.
bisa aja. Iya. Mas Hasto. Tapi emang kita juga kita kaget juga ya Ri ya. Iya, kita Emang aja Opung- baru tahu iya. kita Opung ketua walet nih kan. Iya, emang Opung pengusaha walet juga. Udah berapa tahun Pung? Siapa yang memperkenalkan Opung? Ada. Jangan-jangan Opung kaya raya ini gara-gara walet bukan gara-gara politik nih. Bukan, kita memang ada perusahaan walet, artinya pabriknya, pengolahannya. Oh. Itu kan karyawannya kan sampai 300-400 orang itu. Itu perusahaan Yang Opung membersih- tuh, perusahaan Opung. Ya bukan perusahaan ya, perusahaan rame-rame lah. Ya joint venture Jadi, lah, joint venture. Iya. Saai bos ya kan. Mantap juga Opung kan. Iya. Placement lah di total politik nih, Iya Pung, iklan lah di sini walet-walet itu lah Pung. Iklan, placement lah. Boleh. Iya lah. Kau udah suruh aku ngomong, kau suruh iklan pula aku. Boleh juga ya. Iya, supaya lebih mantap Pung ngomongin walet dan industri kita pertemukan dengan Pak Teten, nanti kan dengan Menteri Perdagangan dan pengambil kebijakan. Menteri Pertanian. Ya, Menteri Pertanian, walet untuk kesejahteraan Indonesia. Kesehatan, kesejahteraan Dan semua itu dapat narasi. meningkatkan devisa. Betul, itu PDI banget tuh, tujuan besar PDI Perjuangan itu kan. Emang wallet nih deket banget sama uang, Dit. Hah? E-wallet. Iya. Nggak usah pakai wallet tradisional aja. Dekat gitu. Oke. Dompet. Kita masuk ke Coba di Vio, Adi Winanda. Adi. Nah, di Vio nih, Pung. Nah, dia mahasiswa baru lulus, cuma memilih kayaknya untuk tidak menikah. Ayo. ini Bung. Gimana? Nih. Fotonya agak terang. Kelihatan. Nanti insert aja ya. Ini Ini coba bacain dulu dengan suara news anchor lu ini coba. ini Instagramnya Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar. Sore tadi, maksudnya beberapa hari yang lalu, kemarin ya. Sore tadi saya menghadiri acara silaturahmi Ramadan yang diadakan oleh DPP Partai Nasdem di Nasdem Tower. Di momen Ramadan ini, alhamdulillah, kita berkesempatan untuk dapat memperkuat silaturahmi dengan para sahabat. Merupakan kesempatan yang baik bagi kami untuk bertemu senior. Nah, coba dikasih bawah dulu dikit. Manis. Ini screenshot bos. Oh, screenshot, ya pinter. Itulah, intinya di meja itu nanti ada foto yang lagi berjejer juga biar jelas ya. Ini siapa ya? Ini Mana, Pak Habib? Iya ya, Habib Sekjen PKS, Pak Erlangga, ada Pak JK, saya lihat ada Pak Surya, ada Anies Baswedan dan ada Mas Agus Yudhoyono dan nampaknya satu wakil ketua umum P3 lah ya. Gitu. Jadi nanti tolong ada foto yang lebih jelas lagi lah dengan keterangan yang lebih mantap juga harusnya di sini ya. Lebih sophisticated. Pertanyaannya untuk Opung. Ini kawan-kawan Opung semua nih. Ya. Ya kan? Kita kemarin agak ramai itu cerita Opung dulu perkenalan sama Bang Surya ya. Macam-macam panjang. Nah, ini juga kawan-kawan Opung nih. Ada Kak Ucu, Pak Ucu nih kan. Ya. Ya ada Pak Surya, Ada Mas AHY juga nih. Mas AHY ya kan. Ada Mas Anies kan, sohibnya Opung nih. Ada Sugeng Suparwoto di Kalau belakang. Surya, JK sama Erlangga kan awal yang sama Golkar kan. Oh. Iya kan? Ya Surya bikin Nasdem, sama dengan Prabowo dari Golkar bikin apa? Bikin Gerindra, sama dengan siapa bikin apa? Hanura. Ya. Ya kan? Awal-awalnya kan semua dari Golkar. Nah kemudian cerita ini yang dikatakan Erlangga tadi bahwa silaturahmi sebagainya, ya. Bung lihat kemari lagi Bung. Ya, saya terus terang banyak bergaul juga dengan teman-teman dari Golkar gitu loh. Apa Jadi cerita? artinya beberapa teman dekat saya yang di Golkar itu ngomong juga bahwa dengan begitu intensnya Jokowi, sepertinya tanda kutip ketua Golkar itu bisa Jokowi gitu loh. Bang, sebenarnya ketua kita Jokowi gitu. Wah, kenapa ngomong begitu? Saya bilang, ini kan tergantung beliau nih menentukan baik KIP maupun langkah Golkar ke depannya. KIP itu KIB maksudnya. Iya, kayak udah ke depan. Oh ya, saya bilang gitu. Jadi
Jadi kalau dikatakan tadi silaturahmi dan apa senior, ya kan, yang senior yang dia rasakan oleh Erlangga ya 2, JK sama Surya kan. Si AHY bukan seniornya kan, si Anies bukan seniornya. Itu loh. Itu. Ini Jokowi ngambil jadi ketua Golkar nih agak serius nih info nih, Bu. Bukan, maksud saya pengaruhnya Jokowi di semua partai itu hampir tidak ada pengalaman sejarah politik Indonesia. Dan itu menjadi arus tersendiri nanti. Dan aku prediksi saya, siapapun nanti calon presiden, siapapun nanti yang maju, itu menentukan menang tidaknya kekuatan Jokowi. Kenapa berani saya katakan gitu? Karena sekarang sudah terpatri di mayoritas rakyat kepercayaan kepada Jokowi. Bahkan mereka memimpikan 3 periode, memperpanjang dan sebagainya. Tapi yang hakiki Jokowi di situ punya pengaruh besar. Saya aja kemarin baru ke Samarinda, tadi kembali dari Samarinda. Hampir semua mereka mengkomentari waktu saya tanya ini mengenai airport. Waduh Pak, kalau nggak ada Pak Jokowi nggak begini Pak. Airportnya Samarinda yang dulu jeleknya bukan main. Dipindahkanlah itu keluar kota sama seperti Cengkareng, Kemayoran pindah ke Cengkareng. Dan spektakuler itu bukan main indahnya. Apa itu? Airport itu. Dan kebanggaan mereka. Itu tercetak di apa mereka itu bagaimana Jokowi. Dulu kan Balikpapan ya kalau Kalimantan Timur ya, Pung ya, ini ya. Pintu gerbangnya ya. Iya. Bahkan dulu Balikpapan adalah airport yang mempunyai kualitas tertinggi volumenya di seluruh Indonesia, tidak Kemayoran. Karena boom minyak, boom kayu, boom apa pada waktu itu ya, terakhir batu bara. Nah, kembali ke tadi, saya melihat itu, saya juga ngomong dengan supir taksi, ngomong dengan ini. Mereka itu bukan main, jalannya udah bagus, jalan-jalan tol. Kagum aku lihat tuh jalannya tuh. Ada berapa daerah yang aku jalani di sana. Pak, kalau nggak karena Pak Jokowi nggak ada nih Pak. Pak ini. Nah, inilah nanti kulihat pengaruhnya besar di dalam pemilu. Jadi siapa nanti yang di tanda kutip di blessing, di doa restuin sama Jokowi, potensi menang tinggi. Nah, balik lagi ke foto yang tadi itu, Bung. Ini kan kita tahu banget nih, Pak Surya Paloh kan jaraknya sama presiden agak jauh. Kalau kata Opung dari 2 kilo. Iya, dari 2 senti jadi 2 kilo sekarang kan jaraknya. Gua nggak pernah ngomong gitu. Enggak, bukan Opung. Bukan Opung yang ngomong. Kita udah tahu semua. Nah, kan gitulah. Iya kan? Ngeles. Enggak kan, saya nggak pernah ngomong Opung yang ngomong. Iya. Barusan 2 menit lalu bilang Opung yang ngomong. Enggak. Yang kita tahu semua, ya kan. Jaraknya makin jauh. Ya. Kalau melihat komposisi yang ada di gambar ini, iya melihat komposisi ini 2 kilo, ya kan, dari 2 senti, iya. Pak Surya. Ini udah 20 kilo, 20 kilo, ya kan? Iya kan? Ini 275 kilo, Iya ya kan? Betul. Kawan ini berapa? Udah beda Provinsi. beda pulau. Beda itu. pulau. Iya. Ini jauh-jauh dekat jauh ya. Iya. Nah, Pak Erlangga ini kan orang dalam nih sekarang posisinya. Ada dalam meja yang Isinya orang yang udah berjarak jauh. Berkilo-kilo ini dengan Pak Jokowi. Jaraknya yang harus ditempuh ini kan semua ini, Bung. Sementara tadi Opung katakan ya, Golkar itu ya Jokowi, Iya, Jokowi ya betul. Golkar gitulah. Nah, kenapa satu-satunya yang non ini ya? Ada P3 sih, Ada tapi P3, maksudku bukan apa, ketua ya, umum, bukan ketua umum, bukan ya. kaliber ketua umum gitu. Nah, gitu loh, Bung. Kenapa agak yakin nih Pak Erlangga datang ke acara ini nih menurut Bung nih? Bukan yakin, dia juga pengen ini juga lah. Artinya apa tuh, satu kegembiraan tersendiri, dia diundang datang kan. Dan kebetulan artinya jadi begini ya. Pung, masa kegembiraan Pung ini bukan, maksudnya ini offside apa disuruh Jokowi ya gitulah. Ini dapat restu apa offside Pak Erlangga menurut Opung?
dalam pertemuan ini yang kalau mau dibilang ini adalah Ini kubu oposisi ya. skenarionya Erlangga apa skenarionya Jokowi Ya. gitu. Erlangga. Oh, ini skenarionya Erlangga. Erlangga lah. Meskipun tadi Opung bilang Jokowi adalah Golkar adalah Bukan Jokowi adalah pengaruh Jokowi. Pengaruh Jokowi itu di partai-partai lain termasuk Golkar pada sangat sekarang menentukan, ini ya. besar. Iya. Dan nanti dalam pemilu yang akan datang pengaruh itu Makin besar. akan menentukan gitu loh. Jadi bukan tergantung boher-boher aja gitu loh. Pengaruh Jokowi itu nggak betul-betul yang langsung di lapangan ya. Restunya ini penting, Bu, Iya, itu. Nah, ini menjawab Erlangga tadi ini. gimana, Bu? Skenario Erlangga apa skenario Jokowi ini? Iya. Manuver Erlangga apa saya manuver pikir ini Jokowi? pertemuan biasa ini. Nggak gitu dong, Pung. Masa pertemuan biasa ini, kalau biasa itu semua partai itu kumpul semua, Pung. Ada mungkin Mbak Puan di sini ya. Mbak Puan sama Ari Putra hari itu kan. Hari yang sama. Di hari yang sama harus Iya, ya. betul. Terus kemudian siapa lagi harus? Ada Caimin, misalnya ada Pak Bowo, ya ada minimal Bang Dasko. Ada Roma Hormuzi misalnya. Ya itu yang Ada. menarik Tapi ini kan kalau nggak ada ada. Prabowo, ada Dasko, ada Ya, siapa. makanya itu kan jadi Opung bilang itu pertemuan biasa Iya. saja. Ini cuman di only game in town-nya ada Pak Erlangga aja di sini. Yang mencolok betul di tengah orang-orang yang tadi udah berjarak kilo-kiloan. ini. Kostum aja satu-satunya bajunya kuning, yang lain putih semua nih kan. Nah, ini lain biru. Putih biru. Putih biru. Nah, itu kan nggak ada putihnya Pak Erlangga itu kan. Ada biru wartawan ya kan. Sama kuning juga wartawan di belakang. Ya kalau lihat begini juga terus terang aja kalau lihat dari jam terbang sama pengaruh sama kemampuan ya Yusuf Kala kingmaker juga. Gitu loh artinya posisinya Yusuf Kala itu. Nah, Opung jelaskan dulu, Pung. Ini tadi apa skenario Pak Erlangga atau skenario Pak Jokowi yang mengutus Pak Erlangga untuk berkomunikasi dengan koalisi perubahan lah gitulah. Atau Pak Erlangga sendiri yang memang ingin melakukan pendekatan dengan koalisi perubahan atau ini bentuk tadi Pak Erlangga mau mengirim sinyal kepada Pak Jokowi, sinyal sesuatu kepada Pak Jokowi gitu dengan hadirnya beliau di sini. Kalau aku lihat ini Erlangga langkah dia maunya dia nggak ada kaitannya dengan Jokowi gitu loh. Nggak sampai ke tingkat itu menurut pendapat aku. Kingmakernya Yusuf Kala di sini justru. Iya ya. ini Yusuf Kala. Artinya bagaimanapun pengaruh Yusuf Kala ini cukup besar. Di meja ini ya. Saya masih ingat dulu waktu cerita Anies Baswedan mau jadi gubernur. Jadi Pak Kala cerita ke saya, dia lagi di luar negeri di Amerika. Ditelepon Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan telepon dia. Pak Kala, siapalah calon gubernur? Tidak menurut Pak Kala. Bagaimana kalau AHY? Itu anak kecil, belum ada pengalaman. Usul Bapak siapa? Waktu dia bilang begitu, itu di Loudspeaker. ada loudspeaker itu di tempatnya si SBY apa tuh? Di Cikeas. Cikeas, di Cikeas. Jadi SBY ada, AHY ada, Jul ada, siapa ada? Romi. Siapa nggak tahu dari jauh. JK. Dibilang apa oleh Pak JK waktu itu? Jangan AHY masih anak kecil itu belum punya pengalaman. Presiden SBY dengar. Terus dia bilang, usulku Anies saja yang dimajuin, gitu kan. Gini. Nah, JK udah pulang. Ini cerita dia ke saya. JK udah pulang, ada yang menceritakan itu. Waduh, Zulkarman, Zulhas keterlaluan ini. Saya nggak dikasih tahu sama ini. Kalau di loudspeaker. Nah, kemudian dia datangi Jokowi. Dia bilang ke Jokowi, Pak Presiden, kita demokrasi ya. Oh iya, demokrasi. Iya, saya boleh dong mengusulkan calon gubernur yang berbeda. Dan silakan. Siapa? Anies. Gitu loh. Jadi dia punya catatan khusus mempromot Anies. Gitu loh backgroundnya. Jadi kulihat dalam pertemuan ini ya agak heran dia ada.
Dan saya pikir Surya juga tahu itu, bahwa JK itu punya pengaruh dalam penampilan dan kehadiran daripada Anies. Nah, hubungan Pak JK dengan Pak SBY dan Demokrat pasca tragedi telepon loudspeaker itu apa, Bang? Hubungan SBY dengan JK. Pasca tadi Opung bilang kan Pak JK lah, mereka kan udah putus kongsi juga. Dulu kan wakil presiden dia kan. Udah putus kongsi. kedua, ya. Iya, udah pilih Budiono dia. Nah, Iya. Opung, kalau ada cerita-cerita masa lalu kayak Opung cerita tadi itu, nah ini ada orang yang bilang, yang diomongin sama Pak JK nih di depan mukanya sendiri nih kan. Iya. Nah ini AHY. Nah gimana nih Iya. mengkonsolidasi lagi nih kalau yang Iya. luka-luka lama ini. Sementara kalau dengan spektrum sekarang mereka satu kubu kan, itu kubu. satu koalisi di koalisi perubahan Pak JK dengan Mas AHY dan Mas Anies. Menariknya, betul menarik ya. Ini ada pegang kartu nih. Airlangga kan pegang kartu, dia calon presiden. Iya dong, keputusan Golkar, Iya, kongresnya Golkar, muktamarnya Golkar. Dia kan pegang kartu dan sampai sekarang kan udah dicabut itu. Boleh si Anies jadi calon presiden, aku juga calon presiden. Iya kan? Itu. Nah, AHY belum tahu nasibnya. Dia jadi wakil presiden itu bagaimana, ya kan? Jadi ya menarik lah untuk sebagai satu peristiwa gitu loh. Apakah Opung kita bisa menyimpulkan juga, Pung, bahwa di koalisi ini meskipun mereka satu koalisi sekarang ya, Pak JK akan jadi hambatan yang cukup serius bagi Mas AHY untuk jadi cawapresnya Mas Anies dengan rekam jejak antara Pak JK dan Pak SBY yang kurang baik, pernah ada tragedi loudspeaker telepon. Atau sebaliknya, Demokrat tuh makin harga mati, AHY jadi cawapresnya, kalau enggak ya nggak ada gunanya saya dukung ini gitu. Iya. Ya kan, karena ada yang menang juga Pak JK nanti. Iya betul, the winner takes all ini Iya kan. Oh, menarik, bisa juga. Iya kan, ada Iya. sebaliknya kan. Iya. Ya kan? Tapi yang saya ceritakan bahwa JK waktu ditanya Zulharman siapa gubernur, Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan. Zulharman itu siapa Zulharman kan? Ketua PWI dulu. Jadi, Zulkifli Hasan ditanya ketua PAN, dia kasih komentar, belum waktunya, ya kan? Baru masih anak kemarin, belum waktunya itu jadi gubernur. Kata JK, gitu loh. Pak JK ini kayaknya sering ngata-ngatain orang dalam hal belum waktunya lah. Dulu kan Pak Jokowi juga diomongin kan? Iya kan, ingat gak lo? Iya, kan? semula. Hancur lah Indonesia ini kalau Iya, Jokowi ada jadi presiden, videonya ada di- videonya kan. Sering Tapi banget itu kan kayak gitu. itu kan dulu. Itu gaya dia. Tapi Nah. dia coba berubah. Nah, Dia coba berubah gimana? Dia coba berubah, dia kan akhirnya kan mengagumi Jokowi juga. Iya. kenapa bisa berubah cepat tuh, Bu? Dalam tradisi Pak JK? Ya pemain-pemain lah. Pemain. Jangan kita datang berpikiran normal. Nah, menjawab pertanyaan dua Gak tadi, apa yang bikin pemain berdamai dengan omongannya sebelumnya, Bu. Iya. Omongan sebelum itu jadi nggak relevan lagi gitu apa? juga, nggak jadi pertimbangan etik gitu loh. Bukan saja nggak jadi pertimbangan etik, artinya yang dikatakan Udin bagaimana bisa berubah, itu ya. Ya disitulah seninya. Disitulah seninya. Apa yang bikin berubah, Bu? Ya, Apa yang bisa bikin berubah? kepentingan. Ya kan, dulu aku nggak setuju sama dia, sekarang aku setuju sama dia, ya kan. Kepentinganku lebih apa? Lebih cepat gol, ya kan. Jadi pengalamanku waktu mereka berdua join, Siapa? Jokowi sama JK, waktu itu Jokowi minta ke saya supaya aku membantu komunikasi dia dengan JK supaya lebih serasi. Papanda jangan tinggalkan saya ya, Papanda ikut ya, kata Papanda.
Jadi satu ketiga di Istana Bogor, setelah hampir setahun begitu segala macam, evaluasi bagaimana hubungannya JK dengan Jokowi. Itu waktu itu Jokowi dua telapak tangannya dia pertemukan. Beginilah sekarang kompak kami. Gitu. Jadi moga-moga Jokowi dengar ini, kita punya obrolan ini. Beginilah kami berdua sekarang kompaknya. Seperti kedua telapak tangan ini katanya. Waduh bagus dong. Ya tapi itu karena ikut juga Pak Panda yang menciptakan gitu ya kan. Diubah itu juga Opung kan. Iya itu. Gini. Jadi aku nggak ungkap lagi cerita. Dulu kan diginiin sama JK, diomongin apa, nggak ke situ lagi. Gitu. Ya, karena Opung kan gini, Opung kan cerita nih. Lu kasih dekat dulu, Mik. Waktu Pak Gatot suruh dia jalan kaki panjang, dia kasih hukuman waktu kawinan, ya kan? Sebenarnya juga ada yang bilang itu Opung itu nggak sepenuhnya lengkap juga, bukan karena suruh jalan kaki panjang aja, tapi soal pemutaran film G30S secara besar-besaran oleh Pak Gatot itu yang bikin akhirnya Pak Jokowi tambah marah katanya. Itu ada yang bilang begitu juga. Nanti Opung bisa konfirmasi lah. Yang kedua soal Andong ya kan, Pak Prabowo dia tunjukkan dengan Andong. Nah ini kok Pak JK malah yang udah quote unquote ya meragukan beliau, tapi malah didekati, diapresiasi dan dijadikan teman seiring sejalan selama 5 tahun pertama. Gimana Bung? Nggak, jadi begini, JK juga mengapakan dedikasi dia, pengorbanan dia, kemampuan ekonomi dia waktu maju jadi wapresnya Jokowi, gitu loh. Itu kelihatan betul itu dukungan finansial dari JK, itu loh. Aku ketua Sumatera Utara, aku rasakan dia bagaimana membantu turun tangan gitu loh. Artinya JK. Ini. Totalkan nih ya. Iya, kau totalkan aja lah. Iya. Itu apa? Kaucu ini ya. Ya. Jadi kembali ke pertanyaan apa tadi bahwa dulu mengatakan A, sekarang mengatakan B, dulu mengatakan apa? Ya itu soal kepentingan. Ya kan? Kepentingan mana yang ini? Jadi nggak ada yang absolut kemudian apa bisa berubah karena kepentingan gitu loh. Nah, menjawab tadi Opung belum jawab. Dengan latar belakang Pak SBY dan Pak JK yang kurang baik, apalagi ada tragedi telepon loudspeaker, apakah Pak JK akan jadi hambatan yang serius bagi Mas AHY untuk jadi cawapresnya Mas Anies? Atau kata Ari, atau bisa dibalik, justru ini makin mengeraskan karena ada Pak JK di situ, makin mengeraskan tekadnya Demokrat untuk mengambil jatah cawapresnya Mas Anies. Ya, saya pikir kembali lagi ya kalau nyampe ke situ pembicaraan, kembali lagi apa pesan Surya kepada sini Anies. Tergantung karakternya Anies, keberaniannya Anies. Kan diberikan kewenangan penuh kepada dia. Biarlah Anies yang menentukan siapa wakil presidennya. Opung percaya tuh. Ya. Opung percaya Mas Anies yang menentukan. Pada tingkat ini percayalah. Pada tingkat sekarang ini percaya. Artinya tinggal cuma sekarang punya nyali nggak, punya keberanian nggak, punya apa nggak, disinilah ditunjukkan dia karakternya dengan segala risiko. Aku pilih si ini, gitu loh. Nah orang sekarang akan menunggu, menanti, ya kan? Ini kan sangat berkali-kali dikatakan yang menentukan Anies, diberikan kewenangan kepada Anies. Anies lah yang mengapa gitu loh. Opung percaya pula kan? Iya. Opung percaya pula itu. Iya, kan? Ya percayalah aturan apa aja udah begitu, ya kan. Nah, ini menurut aku jangan buying time terlampau lama. Gak ada keputusan keraguan dipermainkan, jangan gitu loh. Di situ kelihatan karakter apa dia. Saya khawatir dihantui oleh satu cerita. Waktu dulu pemilihan wakil gubernur antara Gerindra dengan PKS itu hampir 1 tahun nggak ada keputusan. Ya. Kalau waktu itu Anies tegas, saya mau dalam 3 bulan ini diputuskan.
Nggak ikut juga di ayun-ayunan itu dia. Iya, nggak ada keputusan. Ingat nggak? Hampir 1 tahun. Padahal dia bisa menjadi faktor penentu waktu itu. Saya minta ya kalian yang koalisi mendukung saya minta dalam 3 bulan ini sudah harus ada wakil gubernur. Kesulitan juga saya kalau nggak ini nih. Kagak juga. Ini pengalaman loh, berayun-ayun itu lama. Iya kalau dulu itu dikasih ke PKS mungkin urusan lebih gampang ya sekarang. Iya. Atau Mas Anies membackup betul PKS gitu ya. Iya. Saya membackup dan meminta PKS sesuai dengan komitmen yang sudah disepakati antara Pak Prabowo dengan Pak Sohibul gitu misalnya kan. Akhirnya manuver juga kan, ini kan. Jadi terkesan tuh safety player. Anies. Iya, ada safety player dong dia ya udah. Siapa Ya. safety player? Ya Aniesnya, artinya tidak cepat mengapakan ini. Ini pun juga diuji sekarang dia. Soal AHY. Iya, soal AHY atau soal siapa? Sekarang dia diuji. Dia dikasih kewenangan penuh oleh Surya Paloh. Sebagai satu persyaratan utama, dia yang menentukan siapa wapresnya. Ya kan? Nah, Opung, ada juga yang mengatakan kedatangan Pak Erlangga ke acara Nasdem ini juga upaya untuk membuka opportunity baru dari opportunity lama yang kayaknya sudah mulai goyang. Dan kayaknya Pak Erlangga di koalisinya Pak Jokowi kayaknya nggak pernah di-endorse sebesar Pak Ganjar atau Pak Prabowo. Mungkin nesu juga ya kadang-kadang. Saya partai kedua terbesar setelah PDI. KIB kan, udah goyang, terus kemarin juga ngomong PAN udah deklarasi Ganjar Ganjar Erik. Nah kemarin P3 udah main-main sama Erik dan Sandi. Nah Pak Erlangga kemarin juga udah safari politik ke Pak Prabowo kan sebelumnya. Pak Erlangga udah ya? Udah, terakhir kan ketemu Pak Prabowo yang yang makin dalam. Sampai relung-relung Iya gitu ya. kan? Nah, habis itu ini kejadiannya. Nah, apa mungkin ini Pak Erlangga ini buka bermanuver gitu ya? Udahlah nggak mungkin KIB lagi nih. Ya udah gua kalau nggak ke Prabowo, wakilnya Prabowo, kalau nggak wakilnya Anies. Sekalian ya. Ya kalau Nasdem Golkar udah cukup nih kursinya gitu. Jadi wakilnya Anies atau Erlangga presiden, Aniesnya wakil? Aniesnya jadi presiden lah. Aniesnya presiden ya. Nah gimana menurut Opung? Jadi kalau lihat apa ya di screen papan catur, ini semua apa ini gerakan-gerakan moving ini menarik untuk dilihat gitu loh. Perkembangan semacam katakanlah kristalisasi, terjadi processing dan segala macam. Oh, bagaimana Nasdem, kemudian Demokrat dengan apa PKS, bagaimana Golkar dengan P3 dengan ini, bagaimana kemudian Gerindra dengan ini. Moving ini terus terang tanpa sadar yang menikmatin itu tanpa beban, tanpa didesak-desak oleh orang lain untuk berkoalisi dan segala macam, Megawati. Nah, gimana nih? Iya, dia bisa lihat ini tontonan ini dan kesempatan luas sama dia untuk men-screen. Kalaupun nanti dia berkoalisi masuk ini udah bisa dia lihat itu apanya karakter-karakter dari partai ini, tokoh-tokohnya ini. Ini menarik. Ini permainan mahal buat Megawati sendiri. Ya, Megawati dengan think tank-nya dengan tim dilihatin. Sama itu dengan pertanyaan, itu nanti bagaimana nih Erlangga? Dia udah ke Prabowo, dia udah ke Surya Paloh. Bagaimana apa ini nanti? Bagaimana nasib daripada KIP? Di mana nanti P3? Di mana nanti apa? Gerindra dengan apa? Caimin. Wih, itu menarik dilihat ini adegan-adegan ini. Apalagi menjelang Lebaran. Atau habis Lebaran, wah. Nah, saya nggak tahu nanti itu juga timing menentukan kapan yang paling tepat Mega mengumumkan. Kalau sudah bisa dia baca ini moving dan paling maksimal jatuh-jatuhnya kemana, buat dia udah kalau feeling aku udah lebih mudah dia memutuskan calon presidennya siapa.
Loh, katanya Opung udah Iya, maksud aku ini omongan ke calon presidennya siapa gitu loh. Deklarasi. Nah, deklarasi. kan Opung aku udah tahu Iya. kan udah putus kan. Info-info kan Opung ini kan gorong-gorong top. Nah, kalau kata Adipre gimana Adipre, Opung ini adalah titik temu dari istana dan Dan Teguh Umar. Ya, ketemulah di Opung ini kan, ketemunya malah di Bintaro.